Bab 2386. Jadi dia tersenyum dan berkata, Jiro, kesadaranmu telah meningkat sangat cepat akhir-akhir ini. Jiro bergegas ke depan Orvel, tiba-tiba membungkuk 90 derajat, dan berkata dengan keras, Tuan. Orvel. Terima kasih. Terima kasih atas pengakuan Anda terhadap Jiro, saya pasti akan terus bekerja keras. Orvel mengangguk puas dan tersenyum, Jiro, melihat kamu tampil bagus akhir-akhir ini, aku akan berbicara dengan chef dan memintanya untuk menambahkan chicken wing ke makananmu setiap hari. Ketika Jiro mendengar ini, dia buru-buru tersenyum dan memohon, Tuan yang hebat, Anda baru saja meminta Koki untuk menambahkan kaki ayam untuk saya. Saya banyak bekerja setiap hari, makan lebih sedikit, dan selalu mendapat sedikit nutrisi. Orvel yang buruk melihat penampilan kurus Jiro, dan tersenyum, Jiro, kamu cukup pandai menawar. Jiro menjelaskan dengan cepat, Tuhan, saya hanya merasa tidak bisa mendapatkan cukup makanan setiap hari. Saya tidak bermaksud untuk tawar-menawar dengan Anda. Jangan salah paham. Orvel mengangguk dan tersenyum, oke, saya tahu, jadi mari kita lihat, atas kerja keras Anda baru-baru ini, saya biarkan Koki memberi Anda sayap ayam setiap hari. Dia akan menambahkan kaki ayam ekstra setiap Senin dan setiap Kamis. Kapan? Jiro mendengar ini, dia membungkuk dengan semangat, terima kasih, Tuhan. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Tuan Charlie, baru saja mengatakan bahwa Jiro akan bekerja keras di kandang. Orvel tersenyum dan berkata, oke, karena Anda sangat bijaksana, saya memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Tuan Wade, dan saya pasti akan mengucapkan satu kalimat untuk Anda di depannya. Jiro langsung bersemangat, dia terus membungkuk, mengangguk, dan berkata, Jiro berterima kasih, tuanku. Orvel memalingkan wajahnya kali ini, memandang Walter, yang pucat, dan mencibir, Walter, kamu juga telah mendengar bahwa kandang saya tidak membutuhkan sampahmu untuk membantuku bekerja, jadi kamu dapat tinggal di sini dengan mantap dan bersiap-siap untuk setiap hari dialisis. Walter pingsan dan berseru, Lord Orvel. Silakan hubungi Ten Wade. Saya juga master tertua dari keluarga Hogwarts, dengan aset keluarga melebihi 10 miliar dolar AS, ditambah tinggi saya lebih dari 1 meter. Saya menjaga kebugaran sepanjang tahun, Anda meninggalkan saya di sini untuk melakukan pekerjaan lain-lain, bukankah saya lebih baik dari orang Jepang yang kurus dan pendek itu? Orvel menyeringai, Walter, bagaimana menurutmu keluarga Hogwartsmu, aset lebih dari 10 miliar? Dugaan yang sangat cepat. Saya beritahu Anda, mulut terbuka tipis dan pendek Jepang itu, adalah Presiden Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., sebelum datang ke sini. Apakah Anda tahu nilai aset Kobayashi Pharmaceutical? Berbicara mendengar ini, Orvel berhenti dan berkata dengan dingin, aku memberitahumu. Aset keluarga Kobayashi lebih dari 30 miliar dolar AS, itu 3 kali lipat aset keluarga Hogwarts Anda. Walter kaget saat mendengar ini, bergumam, orang Jepang itu, apakah itu mantan ketua Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., Jiro Kobayashi? Iya. Ini Jiro. Orvel berkata dan melanjutkan dengan mengejek, lihat. Begini, Jiro memiliki 3 kali lipat aset keluarga milikmu, dan dia hanya pelayan yang memberi makan dan menyekop kotoran anjing setiap hari menggantikanku. Apakah Anda ingin tinggal di sini untuk melakukan pekerjaan kuli dengan keberadaan sampah Anda sendiri? Ambil foto diri Anda sendiri, apakah Anda layak? Walter tidak bisa berkata-kata, dan hatinya bergumam dengan putus asa. Aku tidak menyangka bahwa di kandang Lord Orvel, sebenarnya ada orang hebat. Tuan muda kedua dari industri farmasi. Situasi keluarga Kobayashi sangat berbeda dari keluarga Hogwarts. Keluarga Kobayashi sendiri hanya memiliki 2 keturunan, putra tertua Ichiro, dan putra kedua Jiro, dengan rata-rata aset 30 miliar. Dan anggota keluarga Hogwarts kita terlalu F-Ching mampu melahirkan. Saudara kandung, sepupu, dan sepupu saya berjumlah hampir 20 orang dan total aset 10 miliar dolar AS. Saya tidak punya banyak hal untuk dibagikan sama sekali. Jadi, dibandingkan dengan Jiro, jarakku ribuan mil. Bahkan dia memelihara anjing di sini, dan aku tidak benar-benar punya kesempatan. Bab 2387. Merkuri diklorida yang dituangkan ke dalam mulut Walter dengan cepat berpengaruh, dan Walter merasa lebih tidak nyaman dan sakit. Dia tahu bahwa ini pasti penyebab kerusakan ginjal yang cepat.
Baru pada saat inilah Walt benar-benar menyadari betapa banyak masalah yang telah dia timbulkan pada dirinya sendiri. Dia selalu merasa bahwa dengan identitas, status, dan latar belakang keluarganya, dia bisa berjalan ke samping di setiap sudut dunia. Lagi pula, dibandingkan dengan 10 miliar dolar properti keluarga, kebanyakan hal di dunia ini tampak terlalu murah baginya. Ketika dia berada di Amerika Serikat, dia jarang menimbulkan masalah, tetapi bahkan jika itu benar-benar mengorbankan nyawa manusia, dia dapat menghabiskan paling banyak beberapa juta dolar dan itu tidak akan menimbulkan masalah sama sekali. Jika Mr. Simon keracunan di Amerika Serikat, begitu insiden East Window terjadi, dia hanya perlu mengeluarkan beberapa ratus ribu dolar, dan dia bisa segera mengatur kambing hitam. Bahkan jika seluruh dunia tahu, bagaimana mungkin dia mengejar di belakang? Dia dapat menemukan hubungan yang cukup kuat di Departemen Yudisial Amerika Serikat untuk menempatkan semua kejahatan sebagai kambing hitam, dan tidak pernah membiarkan dirinya mendapat masalah. Namun, yang buruk itu buruk, dan kali ini dia benar-benar menyinggung perasaan Charlie. Karena Charlie tersinggung, itu tidak bisa diselesaikan dengan uang. Hanya dalam beberapa jam, Walter berubah dari seorang pemuda yang kuat menjadi pasien yang sakit parah yang hampir kehilangan semua mobilitas dan hanya bisa berbaring di lantai dan melolong. Dokter yang diatur oleh Isaac sebelumnya telah menindaklanjuti kondisi fisik Walter. Dia akan mengukur kreatinin darahnya setiap setengah jam. Dalam setengah jam, nilai kreatinin darah Walter berubah dari 75 pada awalnya menjadi 200, 500, 800, 1000, dan bahkan segera melebihi 1500. Angka ini menunjukkan bahwa ginjal Walter telah rusak total. Selanjutnya, dokter segera menempatkannya pada alat cuci darah. Peralatan dialisis, terus terang, adalah ginjal mekanis yang diproduksi secara artifisial. Ketika ginjal sendiri kehilangan fungsinya, mereka menggunakan peralatan tersebut untuk menggantikan ginjal untuk tugas detoksifikasi dan filtrasi lengkap. Karena itu, ketika peralatan dialisis diaktifkan, nyawa Walter terselamatkan. Namun, meskipun nyawanya terselamatkan, dia tetap tidak bisa menyingkirkan peralatan dialisis. Pada saat yang sama, New York, AS. Di gedung pencakar langit di Manhattan, seorang pria kulit putih berusia 50-an berjalan dengan cemas bolak-balik di kantornya. Dia adalah ayah Walter, Steve Hawkins. Saat itu sudah jam 3 sore di New York, dan Steve mulai menghubungi Walter pada jam 9 pagi. Hingga saat ini, dia belum bisa menghubungi putranya. Khawatir Walter akan mengalami kecelakaan di Cina, dia menghubungi rombongan Walter, tetapi orang-orang ini semua hilang tanpa kecuali. Beberapa eksekutif keluarga lain yang mengikuti Walter ke Aurous Hill masih dapat dihubungi, tetapi mereka tidak tahu kemana Walter pergi setelah malam itu. Untuk mengetahui keberadaan Walter, para eksekutif ini segera menelepon polisi Aurous Hill, tetapi polisi Aurous Hill juga tidak menemukan jejaknya. Orang ini seolah-olah dunia telah menguap. Setelah Steve mendapat umpan balik tersebut, ia langsung menyadari bahwa situasinya sangat buruk. Dia menekan telepon di mejanya, dan dengan tegas memerintahkan, atur pesawat segera, aku akan ke Cina. Hari berikutnya, Aurous Hill di pagi hari terlihat tidak berbeda dari biasanya. Bab 2388. Lebih dari selusin orang, termasuk Walter, telah hilang. Untuk Aurous Hill, yang berpenduduk hampir 10 juta, tidak mungkin membuat gelombang apapun. Charlie tidur sangat nyenyak malam ini, dan Elaine bertanggung jawab atas sarapan, jadi dia masih tertidur saat ini. Pada saat yang sama, Leona sendirian berkendara dari rumah ayahnya ke pintu bekas kediaman Changing. Sejak datang ke Aurous Hill, Leona memimpikan Changing setiap malam. Terutama tadi malam, dia bermimpi menjadi istri Changing, bahwa Changing membawanya pergi dari East Cliff dan datang ke Aurous Hill, dan dia juga bermimpi akan tinggal bersama Changing di halaman yang akan dilelang. Hidup bahagia dengan suami sebagai istrinya. Karena mimpinya inilah dia tidak bisa tidak ingin datang ke halaman tua ini lagi untuk melihatnya. Leona memarkir mobil di luar, mendorong gerbang besi halaman yang bobrok, dan masuk. Pada saat ini, dia sedang memikirkan bayangan Changing, dan dia bahkan tidak menyadari bahwa seseorang berada di tempat rahasia, mengambil fotonya dengan kamera. 10 menit kemudian, East Cliff, keluarga Wade. Zhongquan sangat bersemangat untuk mengadakan pertemuan dengan ketiga putranya.
Bos Andrew, putra tua Chang Yun, dan Chang Jun tua diberitahu dan segera turun dari tempat tidur dan bergegas ke ruang kerja Zhong Quan. Zhong Quan memandang ketiga putranya yang mengantuk dan berkata dengan penuh semangat, "Aku mengizinkanmu ke sini begitu awal karena aku telah menemukan cara lain yang baik untuk menyerang keluarga Su." Andrew bertanya dengan heran, "Ayah, apakah ada cara yang bagus?" Zhong Quan tersenyum misterius, mengambil tablet, membuka sebuah foto, menyerahkannya kepada mereka bertiga, dan tersenyum, "Awasi sendiri." Andrew dan dua adik laki-lakinya segera membungkuk untuk mengawasi mereka dengan cermat. Ini adalah foto seorang wanita, dan dapat dilihat bahwa fotografernya menggunakan lensa telefoto dan mengambilnya secara diam-diam dari posisi yang relatif jauh. Kemudian, Andrew adalah orang pertama yang mengenali wanita ini dan berseru, bukankah ini istri Zetian Su, Leona?" Old Chang Yun buru-buru setuju, "Itu benar-benar dia." "Ayah, apa yang kamu ingin seseorang lakukan untuk mengambil foto Leona?" Zhong Quan mencibir, kali ini reputasi keluarga Su sangat dipengaruhi oleh urusan Woli. Rubah tua Cheng Feng bahkan mengkhianati putranya Zetian karena reputasinya sendiri, dan Zetian juga melarikan diri ke Australia dengan panik. "Jika kita bisa menambahkan bahan bakar ke api, mereka akan lebih tidak nyaman." Andrew bertanya dengan bingung, "Ayah, apa hubungannya ini dengan Leona?" "Saya mendengar desas-desus bahwa Leona berencana untuk menceraikan Zetian." Zhong Quan tersenyum dan berkata, "Apakah kamu tahu di mana Leona sekarang?" Ketiga anak laki-laki itu menggelengkan kepala tanpa sadar. Mereka selalu menganggap keluarga Su sebagai musuh utama, tetapi mereka tidak terlalu memperhatikan Leona, menantu keluarga Su. Melihat ketiga putranya, Zhong Quan tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, "Leona ada di Aurous Hill sekarang." "Bukit Aurous?" Andrew bertanya dengan heran, apakah ada yang aneh dengan kehadirannya di Aurous Hill? Zhong Quan menunjuk ke foto di tablet dan bertanya, "Apa kamu tidak tahu di mana foto ini diambil?" Andrew memandangi halaman kecil yang bobrok di foto dengan serius, dan berkata dengan kosong, "Ayah, bukankah ini hanya halaman yang rusak? Apa ada yang spesial?" Zhong Quan menghela nafas ringan, dan berkata dengan sedikit melankolis, "Pekarangan kecil yang bobrok ini adalah tempat tinggal Chang Ying di Aurous Hill." Andrew dan ketiga bersaudara itu tiba-tiba sadar. Andrew adalah yang pertama bereaksi dan menghela nafas, "Leona pergi ke bekas kediaman Chang Ying. Apakah karena dia masih memiliki perasaan untuk Chang Ying?" "Ya." Zhong Quan mengangguk dan berkata, "Menurutku, pasti begitu." Andrew memukul bibirnya, "TSK. Leona ini benar-benar tergila-gila dengan Chang Ying. Dia berlari sejauh ini ke Aurous Hill hanya untuk melihat kediaman lama Chang Ying." Zhong Quan menghela nafas, tidak hanya itu, halaman tempat Chang Ying tinggal akan segera dilelang. Leona juga mendaftar dan akan berpartisipasi dalam lelang pada hari Senin. Karena itu, Zhong Quan mencibir dan berkata, "Ini adalah kesempatan bagus bagi kita untuk menyerang keluarga Su. Selama kita mendapatkan orang untuk mengirimkan foto ini, dan pada saat yang sama, perasaan Leona terhadap Chang Ying tidak cukup, dan dia bahkan ingin membeli rumah tua Chang Ying. Pesannya juga tersebar, dan potongan wajah terakhir dari keluarga Su akan hilang." Bab 2389. Akhir pekan ini, kelas atas East Cliff sekali lagi meledak dengan film laris. Leona, istri dari putra Su, Zetian, pergi ke Aurous Hill tanpa menceraikannya. Selain itu, dia pergi ke Aurous Hill untuk mengenang Chang Ying Wade, yang telah meninggal selama hampir 20 tahun. Yang lebih menakjubkan lagi, Leona akan berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan untuk menawar rumah tua tempat tinggal Chang Ying. Apakah karena dia ingin melihat dan memikirkan orang-orang yang pernah tinggal di sana? Mungkinkah dia sangat mencintai Chang Ying? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia masih mencintai Chang Ying dengan rendah hati setelah bertahun-tahun? Apalagi dari foto yang diambil oleh Leona, dia sangat sedih. Saat kamera telefoto menangkap wajahnya yang cantik dan mengharukan, bahkan ada 2 baris air mata yang tertangkap kamera. Anda tahu, Leona adalah tokoh terkenal di East Cliff saat itu. Dari praktik Leona ini, orang-orang di kelas atas East Cliff segera memahami satu hal. Yaitu, ternyata Leona sudah bertahun-tahun terobsesi dengan Chang Ying. Padahal dia sudah menikah dengan Zetian lebih dari 20 tahun dan melahirkan anak laki-laki untuk Zetian. Tiba-tiba, seluruh masyarakat kelas atas East Cliff penuh dengan diskusi. Di satu sisi, orang-orang kagum bahwa Leona sangat menyayangi Chang Ying.
Di satu sisi, mereka menertawakan ZTNN. Selama bertahun-tahun, dia belum bisa memenangkan cinta sejati Leona. Dalam benak Leona, dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan orang mati yang telah mati selama 20 tahun. Keluarga Su, yang diejek dan diejek oleh seluruh dunia karena insiden pengkhianatan Wally, tiba-tiba menambahkan lelucon besar baru. Di rumah Eastcliff, Cheng Feng melemparkan beberapa porselen berharga dengan marah. Setelah keramik berbunyi dan berderak, dia meraung dengan marah. Leona ini benar-benar berlari ke Aurous Hill saat ini untuk pergi ke tempat di mana orang mati Changing tinggal, dan dia meneteskan air mata palsu, untuk mengingatnya hanya untuk memukul wajah keluarga Su kita. ZTNN Su tidak ada di desa, jadi perwakilan generasi berikutnya dari keluarga Su telah menjadi adik laki-lakinya, Shou Ude. Pada saat ini, Shou Ude berkata dengan ekspresi marah, "Ayah, wanita Leona ini benar-benar keterlaluan, dia tidak memikirkan kita. Kakakku telah menikahinya selama bertahun-tahun, dan dia masih belum memelihara serigala bermata putih ini. Sekarang ketika keluarga Su kami berada di puncak badai, dia telah melakukan hal yang tidak tahu malu untuk menambah penghinaan pada luka kami. Saya pikir dia hanya dengan sengaja ingin membuat wajah keluarga kami menyapu." Shou Xinsu juga langsung setuju, "Ya, ayah. Saya benar-benar tidak berpikir bahwa kakak ipar saya bisa melakukan hal yang tidak biasa. Lagi pula, kakak tertua saya dan dia masih menikah." Shou Lisu buru-buru berkata, "Ayah, kunjungan kakak ipar ke bekas kediaman Changing sebenarnya bukanlah yang paling serius. Hal yang paling serius adalah jika kakak ipar benar-benar membeli bekas kediaman Changing, maka kita akan sangat malu." "Iya." Shou De kemudian bereaksi dan mengutuk dengan tidak sabar, "Sial. Jalan itu." Bahkan jika dia menceraikan kakak laki-laki tertua saya, dia berlari untuk membeli tempat tinggal Changing. Apa maksudnya itu? Mungkinkah orang yang telah mati selama 20 tahun lebih kuat dari kakak laki-laki saya? Bahkan jika kakak laki-lakiku tidak membantu, dia tidak bisa lebih buruk dari hantu sialan, kan? Kata-kata Shou De tidak hanya memarahi saudara iparnya Leona, tetapi juga memarahi kakak laki-lakinya, ZTNN. Implikasi dari kata-katanya adalah untuk memberitahu lelaki tua itu bahwa kakak laki-lakinya adalah sampah. Sampah yang tidak bisa menaklukkan wanitanya sendiri, atau bahkan sampah yang tidak bisa dibandingkan dengan orang mati. Pastor Su secara alami dapat mendengar nada dalam kata-kata Shou De. Yang lebih buruk adalah dia benar-benar setuju dengan kata-kata Shou De dari lubuk hatinya. Dalam 50 tahun terakhir, dia tidak pernah begitu marah dengan putra tertuanya. Bab 2390. Menurut pendapatnya, keluarga Su telah jatuh ke dalam situasi ini hari ini, dan ZTNN harus memikul sebagian besar tanggung jawab. Karenanya, di matanya, ZTNN bukan hanya ahli waris keluarga yang berkualitas, tetapi juga bukan ahli waris darah yang berkualitas. Yang disebut penerus keluarga adalah orang yang akan mewarisi seluruh keluarga Su di masa depan dan menjadi pimpinan keluarga Su. Adapun yang disebut penerus garis keturunan, persyaratannya secara alami jauh lebih luas. Selama mereka berasal dari keluarga Su, mereka semua adalah penerus garis keturunan keluarga Su. Orang tua Su saat ini berpikir bahwa ZTNN tidak hanya memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin keluarga Su, tetapi juga tidak memenuhi syarat untuk mewarisi darah keluarga Su. Jadi, dia berkata dengan suara dingin yang marah, "Shou Ude, panggil kakak laki-lakimu. Minta dia untuk mencegah Leona berpartisipasi dalam lelang yudisial Senin depan. Aku tidak akan pernah membiarkan wanita ini menjadikan keluarga Su bahan tertawaan di seluruh Cina." Ketika Shou De mendengar ini, hatinya sudah bahagia, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ayah, jangan khawatir. Aku akan menelepon kakak." Setelah itu, Shou De mengeluarkan ponselnya dan bersiap untuk menelepon. Penatua Su di samping berkata dengan dingin, "Nyalakan Pak. Saya ingin mendengar apa yang akan dikatakan oleh Bestard ini." Shou De sangat gembira, dan ketika dia terlalu sibuk dia memukuli kakak laki-lakinya ZTNN. ZTNN saat ini tidak tahu apa yang terjadi di Eastcliff. Dia menerima telepon dari Shou De, dan hatinya langsung penuh dengan rasa jijik. Meskipun dia tidak berada di Eastcliff akhir-akhir ini, dia dapat secara akurat membayangkan bagaimana adik laki-lakinya akan merusak citranya ketika dia tidak berada di sisi ayahnya. Pada saat kritis ini, itu setara dengan bahwa kaisar kuno sudah tidak puas dengan pangeran dan ingin menurunkan tahta pangeran.
Ketika para pangeran lain bersemangat, mereka akan bertekad untuk tampil baik, dan pada saat yang sama dengan putus asa menurunkan pangeran. Dalam menghadapi kepentingan yang besar, persaudaraan bukanlah apa-apa, bahkan bukan kentut. Oleh karena itu, dia merasa kesal dan bahkan repot-repot menjawab panggilan Shoude. Shoude menelepon lagi, dan ketika tidak menjawab, dia langsung berkata kepada orang tua itu, "Ayah. Kakak, dia tidak akan menjawab telepon, aku tidak tahu apa yang dia lakukan." "Sampah! Sungguh sampah!" Sutua dengan marah berteriak, "Saya memintanya pergi ke Australia untuk menghindari sorotan. Kecuali untuk ini, dia tidak ada hubungannya, jadi dia tidak bisa menjawab telepon. Terus menelepon." "Baik." Shoude segera memukul ZNN lagi. ZNN di Australia sangat kesal dengan dering teleponnya sehingga dia ingin mematikannya begitu saja. Tetapi setelah berpikir lagi, dia tiba-tiba menyadari, sekarang orang tua itu tidak puas dengan saya. Jika saya tidak menjawab panggilan Shoude lagi, dia lari ke orang tua itu. Jika dia menggugat saya di depan Anda, itu akan lebih berharga. Memikirkan hal ini, dia segera menekan tombol jawab dan bertanya dengan suara dingin, "Ada apa?" Shoude segera berkata, "Saudaraku, hal sebesar itu telah terjadi di Cina, mengapa Anda tidak terus mengangkat telepon?" ZNN tidak memikirkan adik laki-lakinya, dan dia mengkritik dirinya sendiri begitu dia muncul, jadi dia bertanya dengan tidak puas, "Apakah sekarang saya telah dikirim ke Australia untuk menghindari sorotan? Apakah urusan rumah tangga masih ada hubungannya denganku? Domestik bukankah seharusnya itu menjadi milikmu untuk diselesaikan?" Ketika lelaki tua Su di telepon mendengar ini, wajahnya tiba-tiba tertarik ke bawah, tetapi dia tidak bersuara dan malah membuat isyarat diam kepada Shoude, yang berarti jangan biarkan ZNN di ujung telepon mengetahuinya. Dia juga mendengarkan di telepon. Shoude segera mengerti, dan buru-buru berkata, "Kakak." Kakak ipar berlari ke Rose Hill, berlari ke bekas kediaman Changing, dan masih menangis di bekas kediaman Changing. Ini semua difoto oleh paparazzi dan diekspos. Dan saudari iparnya juga mendaftar untuk lelang yudisial hari Senin. Dia akan membeli bekas kediaman Changing. Wajah keluarga Su kami semuanya hilang oleh wanita bau ini.